Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Ria Aprilia, sebagai moderator, dan kedua rekan saya yaitu Fatma Putria dan Sylvia Anissa akan memaparkan materi mengenai krisis moneter dan alternatif manajemen moneter dengan dosen pengampuh yaitu Ibu DRA Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Adapun pembahasan untuk materi kali ini yaitu 1. Faktor penyebab terjadinya krisis moneter. 2. Alternatif manajemen moneter. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Sylvia Anissa. Baiklah, saya Sylvia Anissa akan menjelaskan mengenai faktor terjadinya krisis moneter. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu krisis moneter. Istilah krisis moneter merujuk pada keadaan memburuknya keuangan suatu negara dalam waktu tertentu yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar uang nasional terhadap mata uang internasional dan melonjaknya harga kebutuhan di pasar serta menurunnya aktivitas perekonomian secara global. Faktor penyebab terjadinya krisis moneter dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, kondisi politik. Pergolakan dalam dunia politik dinilai berpotensi menyebabkan perpecahan dalam masyarakat yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Akibatnya, kondisi negara menjadi tidak stabil dan tidak menutup kemungkinan terjadi kerusuhan di sana-sini. Maka dari itu, para investor, baik yang berasal dalam maupun luar negeri, enggan untuk berinvestasi pada negara dan memilih untuk berinvestasi kepada negara lain hingga kondisi politik kembali kondusif. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui regulasi-regulasi yang disusun seharusnya dapat menyeimbangkan peranan pihak swasta dalam perdagangan, industri, dan alat-alat produksi. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah agar pihak swasta tidak terlalu banyak mengambil keuntungan, karena apabila pihak swasta terlalu banyak mengambil keuntungan, maka akan berpotensi menyebabkan krisis moneter. Ketiga, inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa faktor penyebab inflasi di Indonesia yaitu peningkatan kebutuhan, dorongan biaya, peningkatan harga rumah, dan jumlah uang yang beredar. 4. Kelemahan sistem perbankan. Lemahnya sistem perbankan bertanggung jawab atas terjadinya krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Pada masa itu, sebagai dampak dari paket deregulasi perbankan Oktober 1988, setiap orang dapat mendirikan bank hanya dengan berbekal modal 1 miliar sehingga banyak bank baru bermunculan. Lemahnya pengawasan otoriter moneter menyebabkan banyak penyaluran dana terkonsentrasi pada debitur dalam satu grup. Tidak cukup di situ, persaingan antar bank yang ketat membuat masing-masing bank berusaha menarik pelanggan dengan menawarkan produk seperti pinjaman berisiko. Hal tersebut memicu tingginya risiko kredit macet yang mengakibatkan terjadinya krisis moneter. Terakhir, yaitu kelima, masalah pada sektor produksi. Pada umumnya ada dua macam masalah pada sektor produksi yang bernilai berpotensi sebabkan krisis moneter, yaitu lemahnya alokasi aset atau faktor-faktor produksi yang menyebabkan kesenjangan produktivitas dan ketidakseimbangan pada struktur produksi. Untuk mengatasi faktor-faktor internal tersebut, khususnya inflasi, maka diperlukan peran kebijakan fiskal dan peran kebijakan moneter yang dijalankan pemerintah. Faktor eksternal. Dalam faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya krisis moneter ada dua, yaitu yang pertama, hutang luar negeri. Negara-negara maju pada umumnya memasang tingkat bunga pinjaman yang rendah dengan tujuan menarik perhatian debitur. Rendahnya bunga pinjaman ini biasanya dibarengi dengan jangka waktu yang pendek. Hal tersebut memicu ketergantungan hutang suatu negara, khususnya negara berkembang, yang membutuhkan pinjaman dana untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur. Tanpa menyadari kenyataan bahwa pinjaman dana dalam jumlah besar dan jangka waktu pendek dapat memicu terjadinya krisis finansial. Kedua, krisis ekonomi global. Suatu negara juga dapat mengalami krisis moneter sebagai dampak dari krisis ekonomi global atau krisis yang dialami oleh negara-negara lain, misalnya krisis ekonomi
tahun 1997 sampai 1998 yang dialami oleh negara-negara di Asia dan krisis ekonomi tahun 2008 atau dikenal sebagai krisis subprime mortgage yang dialami oleh Amerika. Krisis moneter yang terjadi pada suatu negara memang biasanya akan berdampak pada negara lain karena negara-negara di dunia saling terkait dalam perekonomian, misalnya dalam perdagangan, industri, dan meminjam dana. Baiklah, saya Fano Putria akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai alternatif manajemen moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu elemen penting dari paket kebijakan ekonomi yang digunakan dalam mengatasi krisis ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan moneter itu sendiri sangat tergantung kepada ketepatan dan keharmonisan pembagian tugas di antara berbagai kebijakan yang tersedia. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan mengenai berbagai pilihan kebijakan yang terdapat di dalam paket tersebut. Selanjutnya, secara khusus akan dibahas peranan kebijakan moneter di dalam penyelesaian krisis disertai dengan alternatif strategi kebijakan moneter yang tersedia. Pilihan kebijakan dalam menghadapi tekanan eksternal. Ada 3 jenjang pilihan kebijakan yang harus diputuskan oleh pemerintah dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal. Menurut Krugman 1995, yaitu 1. Kebijakan financing, yang kedua kebijakan adjustment, yang ketiga kebijakan pengalihan pengeluaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa kebijakan financing itu. Kebijakan financing akan diambil apabila tekanan-tekanan yang terjadi diyakini hanya bersifat temporer dan dapat diatasi dengan menggunakan dana luar negeri dalam jumlah yang minimal. Sebaliknya, apabila tekanan-tekanan tersebut lebih bersifat jangka panjang, maka harus dilakukan kebijakan adjustment. Namun terdapat beberapa kondisi yang seringkali mendorong otoritas untuk menerapkan kedua kebijakan secara bersama-sama, yaitu 1. Tekanan-tekanan sosial politik seringkali menghalangi otoritas dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian secara maksimal sehingga mau tidak mau harus dibantu dengan kebijakan financing. Hal ini karena kebijakan penyesuaian mengandung berbagai pilihan yang tidak menyenangkan, seperti kenaikan pajak atau penurunan subsidi, pengurangan konsumsi, dan sebagainya. Kedua, sulitnya membedakan antara tekanan-tekanan yang bersifat temporer dan permanen, menyebabkan otoritas seringkali memutuskan untuk menerapkan kedua kebijakan secara bersamaan untuk menghindari resiko salah pilih. Yang ketiga, dampak dari kebijakan penyesuaian biasanya baru dirasakan secara efektif setelah periode yang relatif panjang. Oleh karena itu, penggunaan sumber dana luar seringkali diperlukan untuk mengurangi dampak negatif jangka pendek dari krisis yang terjadi sambil menunggu hasil dari kebijakan penyesuaian. Yang keempat, negara mengalami krisis seringkali mengalami kesulitan untuk memperoleh dana luar negeri, terutama dari pihak swasta, dalam jumlah yang memadai karena adanya krisis kepercayaan. Oleh karena itu, otoritas tidak dapat semata-mata menggantungkan diri kepada kebijakan financing. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai alternatif manajemen moneter, mengenai kebijakan adjustment. Seberapa besar bobot penyesuaian perlu dibebankan masing-masing kepada strategi pengurangan pengeluaran dan strategi pengalihan pengeluaran. Kebijakan pengurangan pengeluaran bertujuan untuk mengurangi pengeluaran oleh penduduk suatu negara, sehingga mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran, nilai tukar, dan laju inflasi. Terdapat 3 cara yang dapat diambil otoritas untuk mengurangi pengeluaran nasional, yaitu 1. Mengurangi pengeluaran pemerintah, 2. Mengurangi pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pajak dan pemotongan subsidi. Yang ketiga, membatasi hutang sektor wisata melalui pembatasan pemberian kredit oleh sistem perbankan, atau kebijakan ini berada di dalam ruang lingkup kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu kebijakan pengalihan pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki transaksi berjalan dengan cara mengalihkan pengeluaran masyarakat dari produk impor ke produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor. Terdapat 2 instrumen utama yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengalihkan pengeluaran nasional, yaitu devaluasi dan kebijakan perdagangan atau perubahan tarif, pemberlakuan kuota, dan subsidi ekspor. Berbeda dengan kebijakan pengurangan pengeluaran, kebijakan pengalihan pengeluaran tidak secara langsung memaksa masyarakat untuk menurunkan pengeluarannya, sehingga
risiko kontraksi ekonomi dapat diminimalkan. Namun, kelemahan utama kebijakan pengalihan pengeluaran adalah cenderung mendorong kenaikan laju inflasi. Hal ini terjadi karena apabila perekonomian sudah berada pada tingkat penggunaan kapasitas penuh, maka kenaikan permintaan domestik dan permintaan ekspor akan menimbulkan tekanan kenaikan harga-harga di dalam negeri. Kalaupun perekonomian masih berada di bawah kapasitas penuh, tekanan inflasi masih tetap akan timbul dalam bentuk imported inflation akibat depresiasi atau devaluasi nilai tukar. Baiklah, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dan dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.